Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran online kita, melanjutkan pembahasan yang masih tersisa sebelum kalian nanti memasuki ujian penilaian akhir semester. Masih membicarakan tentang bahasa Indonesia, masuk pada bab yang baru yaitu tentang hikayat. Ya, silahkan kalian buka buku kalian halaman berapa anak? Sambil kalian baca buku ya, halaman 112 ya. Halaman 112 masuk bab yang keempat yaitu menyelami kejayaan masa lalu bersama hikayat. Ada 4 tujuan pembelajaran yang semestinya nanti kalian kuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi cerita rakyat atau hikayat. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang isi cerita rakyat dan nilai-nilai dalam cerita rakyat. Dalam hal ini nanti kita harus memahami dulu yaitu ciri-ciri hikayat. Gitu ya. Baik. Mengawali pembicaraan kita tentang hikayat, kalian harus memahami terlebih dahulu bahwasanya hikayat itu adalah bagian dari karya sastra Melayu klasik. Ya, hikayat adalah bagian dari karya sastra Melayu klasik. Hikayat sebagai karya sastra Melayu klasik. Coba ini ada contoh hikayat. Kalian nanti bisa membaca sendiri. Ada contoh teks hikayat. Biasanya hikayat itu selalu diawali dengan apa? Selalu diawali dengan judul hikayat. Kalau di sini contohnya diberi judul Hikayat Hang Tuah. Ya, Hikayat Hang Tuah. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri. Itu hanya sekedar contoh yang ada. Nah, kita lihat keterangannya. Teks tersebut merupakan cuplikan jenis karya fiksi sastra klasik. Nah, jadi hikayat itu merupakan karya yang berjenis karya fiksi sastra klasik. Nah, itu termasuk karya sastra Melayu klasik yang bersifat fiksi. Ya, yang disebut hikayat, karena tidak semua karya fiksi sastra klasik itu namanya jenisnya hikayat, ada jenis yang lain. Perlu kalian ketahui bahwasanya hikayat itu berasal dari India, ya. Hikayat itu berasal dari India dan Arab. Di dalamnya termuat cerita kehidupan para dewa, peri, pangeran, putri kerajaan, raja-raja, atau tokoh sejarah lainnya. Itu kebanyakan cerita-cerita yang ada di dalam hikayat itu seperti itu ya. Cerita di dalam hikayat itu kebanyakan menceritakan tentang kehidupan para dewa, para raja, tokoh, dan lain sebagainya. Banyak pula dikisahkan tentang kekuatan gaib. Banyak pula dikisahkan tentang kesaktian dan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki tokohnya yang terkadang tidak masuk nalar. Selain hikayat, sastra klasik lainnya antara lain ada, ini yang Pak Eko sebutkan tadi, tidak hanya hikayat tetapi karya sastra klasik fiksi lainnya itu ada jenis yang lain, diantaranya ada fabel. Fabel tentunya kalian sudah paham ya. Fabel itu adalah cerita yang tokoh-tokohnya itu adalah binatang,
Kemudian ada legenda, asal-usul cerita, asal-usul suatu daerah, asal-usul suatu tempat. Kemudian ada cerita pelipur lara, ada cerita jenaka, ada epos, ada parabel, ada mite, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tentang jenis-jenis karya sastra klasik. Kemudian ini ada beberapa contoh ringkasan hikayat. Ya, ada hikayat Banjar. Oh, ini menceritakan Raja Banjar yang bernama Suryanata. Ya, ternyata bukan manusia biasa, ya adalah putra yang dibawa malaikat. Nah, ini kan di luar nalar, di luar akal sehat. Nah, ini tidak harus kalian percayai karena ini adalah sifatnya fiksi. Hanya saja ini adalah tuntutan kurikulum, kalian harus bisa memahami, mengerti bahwasanya ada karya-karya di dalam bahasa di Indonesia ini yang jenisnya itu hikayat. Tidak perlu kalian percayai, dan ini kalau mempercayai ini ya nggak boleh ya, karena di sini ceritanya aneh-aneh. Kemudian ada hikayat Raja Pasai. Kemudian ada apalagi banyak sekali hikayat Bayan Budiman dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilihat dari contoh-contoh yang ada ini. Nah, ini kita masuk pada bagian pembahasan tentang ciri-ciri hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat yang pertama, berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku. Berkembang secara statis dan mempunyai rumus baku. Berkembang secara statis maksudnya apa? Misalkan bentuk prosa sering menggunakan kata arkais, itu terus statis, tidak berkembang. Misalnya Sohibul Hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan sejenisnya. Itu adalah kata-kata arkais. Arkais itu apa? Arkais itu ya kuno. Ya. Ada pula yang menyebut bahwasanya hikayat itu menggunakan bahasa yang klise. Klise itu turunan, tiruan. Jadi yang pertama, bentuk prosanya sering menggunakan kata-kata arkais, kata-kata kuno, kata-kata yang sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat kita, itu arkais. Ya, contoh kata-kata arkais ya ini Sohibul Hikayat, menurut empunya cerita, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga klise tadi yang Pak Eko sebutkan tadi ya, klise. Klise itu tiruan. Ya, tiruan. Dari kata-kata tiruan. Jadi contoh hikayat yang satu dengan hikayat yang lain itu menggunakan kata-kata untuk mengawali hampir sama. Pada suatu ketika, pada suatu hari, menurut yang mempunyai cerita ini tidak hanya digunakan untuk satu judul hikayat saja, tetapi banyak sekali menggunakan itu. Bentuk puisinya terikat oleh aturan-aturan seperti banyaknya larik pada setiap bait, banyaknya suku pada kata pada tiap lariknya, pola rimanya, dan lain sebagainya. Itu dikatakan mempunyai rumus baku. Tadi yang berbentuk prosa seperti hikayat tadi seperti ini, yang berbentuk puisi itu ya ada pantun dan syair dan lain sebagainya, itu mempunyai rumus baku. Kemudian bersifat pralogis. Jadi hikayat itu bersifat pralogis, artinya apa? Mempunyai logika tersendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Maka banyak muncul cerita-cerita yang di luar nalar, di luar akal sehat. Bagi si penulis cerita-cerita yang dimunculkan di dalam hikayat itu ya benar, sah-sah saja. Tetapi kalau kita hubungkan dengan logika keumuman, itu ya tidak masuk di akal. Makanya hikayat itu disebut mempunyai ciri, yaitu
bersifat pralogis. Ya, ada kata logis tetapi ada tambahan pralogis, artinya mempunyai logika tersendiri. Kemudian hal yang dikisahkan berupa kehidupan istana, raja, dewa, para pahlawan, dan tokoh mulia lainnya. Nah, untuk yang poin C ini sering kita dengar istilah apa? Bahwasanya hikayat itu memiliki sifat apa? Istana sentris. Istana sentris. Artinya di dalam hikayat itu cerita-cerita yang dimunculkan adalah cerita-cerita seputar istana. Berbeda dengan cerita-cerita yang berkembang pada cerita-cerita sekarang ini, itu sifatnya bukan istana sentris lagi, tapi masyarakat sentris. Tetapi kalau untuk hikayat itu istana sentris. Baik. Kemudian yang keempat, disampaikan secara lisan dari orang ke orang. Oleh karena itu tidak menghilangkan apabila karya sastra klasik memiliki banyak versi. Setiap orang yang menyampaikan cerita tersebut terkadang berbeda-beda. Dapat terjadi penambahan ataupun perubahan isi ceritanya sesuai dengan pemahaman masing-masing mengenai cerita tersebut. Ini dulu ya, pada awal kemunculan hikayat, bahwasanya hikayat dalam hal ini yang disampaikan adalah secara umum karya sastra Melayu klasik itu. Kenapa bisa menyebar sampai sekarang? Ya karena ini disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, tidak disampaikan melalui tulisan yang sekarang ini banyak kita jumpai. Ya, disampaikan secara lisan maka ada banyak versi. Saya berikan contoh misalkan cerita yang sudah tidak asing bagi kalian, misalkan Si Kancil mencuri timun. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Si Kancil nyolong timun. Itu banyak versi. Mungkin kalau di daerah kalian versinya akhir dari kehidupan Si Kancil itu apa? Apakah dihukum oleh petani yang menangkapnya, ataukah Si Kancil itu bisa meloloskan diri? Nah, seperti itu. Jadi ada banyak versi karena hanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, tidak melalui tulisan. Kemudian yang selanjutnya, nama penciptanya tidak diketahui. Nah, nama penciptanya itu tidak diketahui atau istilah lainnya adalah apa? Anonim. Hal ini karena sifat karya sastra klasik yang merupakan milik bersama dari kelompok masyarakat. Jadi hikayat atau cerita-cerita karya klasik lainnya itu tidak bisa diakui kepemilikannya oleh satu orang saja. Itu adalah milik bersama. Maka kalian tidak akan mampu menemukan siapa nama pengarangnya. Nama pengarangnya ya ada, pengarangnya ya ada, tetapi pada zaman dahulu itu tidak perlu untuk dimunculkan karena karya sastra Melayu klasik itu dianggap sebagai hasanah kesastraan bagi mereka pada waktu itu. Maka intinya hikayat itu tidak diketahui siapa nama pengarangnya, atau istilahnya adalah anonim. Kemudian nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Sebagai contoh, nama-nama tokoh yang menunjukkan asal daerah Sunda, Batak, Jawa, Betawi, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi nama tokoh menunjukkan asal-usul cerita. Kemudian latar cerita dapat menggambarkan asal cerita, meskipun unsur ini tidak selalu muncul. Hikayat mungkin juga menggunakan latar yang samar-samar. Misalnya pada zaman dahulu di tengah hutan atau di suatu kerajaan dan lain sebagainya. Kemudian budaya dan faktor ekstrinsik lainnya seperti ekonomi, politik, religi, dan kondisi alam turut berpengaruh pada keberadaan hikayat. Misalnya masyarakat yang masih kuat dengan budaya feodal, tergambar pula cerita yang berkisah tentang kehidupan kerajaan. Begitu pula dengan masyarakatnya yang percaya pada hal yang gaib akan tampak pada cerita yang juga diwarnai dengan peristiwa imajinatif
di luar jangkauan akal sehat. Ya, jadi ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 ciri-ciri hikayat. Atau secara umum ini dimasukkan pada ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Dalam hal ini hikayat. Mungkin itu sederhana saja yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, kita bisa mendiskusikannya. Sudah lama kita tidak melakukan diskusi tanya jawab. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.